Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan inayahnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan juga kesehatan serta kebahagiaan dapat berkumpul bersama orang-orang yang kita kasihi dan sayangi dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu diberikan kebaikan dan kemudahan dalam setiap kondisi kita, dan juga salat dan salam jangan lupa untuk selalu kita harapkan untuk selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, pengikut channel YouTube Alif Manul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan, terutama mahasiswa dan mahasiswi saya dalam mata kuliah pengantar filsafat dan logika di Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang lain yang mengikuti video dalam channel ini maupun khalayak pada umumnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu tema lanjutan dari yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, yaitu tentang pengantar filsafat di pertemuan lalu. Hari ini kita akan mencoba untuk memberikan satu pemahaman ya yang elementer, yang mendasar tentang kapan sih ya berfilsafat itu mulai muncul atau asal mula berfilsafat ya. Di pertemuan yang lalu sudah pernah saya sampaikan secara umum ya bahwa filsafat itu muncul dari rasa kagum atau kekaguman, muncul dari rasa heran atau keheranan, ketakjuban atau taumasia ya. Semua itu terjadi dengan menggunakan akal budi atau akal pikiran, dan hanya manusia sekali lagi yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa itu akal budi dan akal pikiran. Kemudian manusia juga seringkali memunculkan ketidakpuasan dalam hidupnya, memunculkan curiosity atau keingintahuan, rasa ingin tahu terhadap sesuatu, dan juga seringkali mengalami keraguan atau ragu terhadap sesuatu. Nah, hal-hal tersebut itu menjadi faktor mendasar dari orang berpikir ya, kemudian berpikir dalam kadar yang biasa, kemudian berpikir yang cukup extraordinary, berpikir yang berfilsafat ya, atau memiliki konstruksi filosofis seperti itu untuk menjawab keraguan, ketakjuban, rasa heran, rasa ingin tahu ya, kemudian juga kekaguman terhadap sesuatu. Nah, kita dalam materi mata kuliah ini akan mengawali dari pemahaman terlebih dahulu tentang skema studi filsafat ya. Yang pertama, filsafat itu bisa dipelajari baik secara teoretis maupun secara praktis. Kalau secara teoretis itu kita akan bicara tentang pengantar ya, nanti juga ada asas-asas filsafat. Secara pengantar nanti ada yang kita pelajari terkait dimensi historisnya. Nanti di situ ada sejarah filsafat Islam misalnya, ada sejarah filsafat Barat, ada sejarah filsafat Timur ya. Ketiganya memiliki cabang lagi, yaitu klasik, modern, kontemporer misalnya kan. Kemudian klasik, modern, kontemporer di sejarah filsafat Barat, dan di sejarah filsafat Timur juga ada ya klasik, modern, dan juga mungkin dalam masa kontemporer seperti apa. Kemudian pengantar filsafat juga itu membahas tentang sistematisasi filsafat itu sendiri, yaitu cabang-cabang filsafat apa saja, kemudian aliran-aliran dalam filsafat apa saja. Yang sudah kita informasikan dalam pertemuan sebelumnya, misalnya ada metafisika untuk cabang filsafat ya, ada epistemologi, ada aksiologi, ada logika ya, ada estetika, kemudian aliran-aliran khusus ya, ada rasionalisme, ada empirisisme,
ada kritisisme ya, dan sebagainya. Kemudian kalau dalam konteks pembahasan filsafat atau belajar studi filsafat dalam konteks teoritis, ada juga tentang asas-asas filsafat. Bagaimana hubungan filsafat dengan agama, ya, bagaimana filsafat berhubungan dengan ilmu dan sebagainya. Nah, nanti itu akan kita bahas secara lebih rinci dan detail dalam pertemuan kita di kelas. Kira-kira kalau coba kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih praktis lagi, saya ingin masuk ke dalam ciri-ciri berpikir filsafat yang sudah kemarin kita bahas, ya, saya sampaikan poin-poinnya saja seperti itu, dan sekarang saya ingin memberikan penjelasan dari poin-poin itu. Ciri-ciri berpikir filsafat yang pertama misalnya radikal. Apa yang dimaksud dengan radikal? Radikal itu sampai ke akar persoalan. Radix dari kata radix. Kita harus mampu memahami masalah atau problem itu sampai ke akar persoalan. Kemudian yang kedua kritis. Apa itu kritis? Artinya adalah tanggap terhadap persoalan yang berkembang. Selalu mengikuti persoalan yang berkembang, up to date ya, seperti itu, tidak kudet ya, tapi kita selalu berusaha untuk mencari tahu perkembangan-perkembangan baru atau berupaya untuk melahirkan analisis-analisis baru. Kemudian yang ketiga ciri berpikir filsafat adalah rasional. Apa rasional itu? Sejauh dapat dijangkau oleh akal manusia, kita berusaha untuk selalu mencoba merasionalisasi berbagai hal. Kemudian yang keempat, reflektif. Apa itu reflektif? Mencerminkan pengalaman pribadi, bahwa kita kemudian mencoba memahami sesuatu dengan cara mengalaminya atau merefleksikan apa yang sudah kita alami, ya, mencoba menjaga jarak dengan sesuatu tersebut sambil kita cari hikmah dan maknanya apa, ya. Kemudian ciri berpikir filsafat yang kelima itu adalah konseptual. Apa itu? Ciri berpikir filsafat atau berpikir filsafati itu mesti berangkat dari hasil konstruksi pemikiran, ya. Yang keenam, ciri berpikir filsafatnya adalah koheren, harus runtut dan berurutan, seperti itu. Kemudian konsisten yang ketujuh yaitu berpikir lurus, tidak berlawanan. Makanya dalam konstruksi ini filsafat punya cabang utama yaitu logika. Logika itu adalah upaya untuk kita menghindari kesalahan dalam berpikir atau sesat pikir atau falsi, seperti itu. Nah, ini akan juga membutuhkan ciri berpikir filsafat yang kelima yaitu sistematis. Apa itu? Sesuatu itu harus saling berkaitan, saling dicari keterhubungan atau interkoneksinya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah metodis. Harus ada cara untuk memperoleh kebenaran. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran? Bagaimana cara memperoleh kebenaran? Kemudian yang berikutnya adalah komprehensif atau menyeluruh. Berupaya untuk melihat secara lebih menyeluruh, secara lebih holistik atau utuh, dan kemudian dengan sudut pandang yang lebih luas, dengan upaya melihat secara lebih menyeluruh dan utuh, otomatis kita akan menghasilkan kesimpulan yang lebih bijaksana dan tidak gampang untuk menjudgment atau menjustifikasi, ya, tidak mudah mengeneralisasi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang paling penting, ciri berpikir filsafat bebas. Filsafat itu bebas tapi harus bertanggung jawab. Jadi walaupun bebas tetap harus mengedepankan aspek tanggung jawab. Nah, jangan lupa setelah kita tahu ciri berpikir filsafat, kita perlu ingat ada karakteristik persoalan filsafat. Apa itu? Yang pertama sangat umum. Keadilan, kemanusiaan, kehidupan, ya, kemudian kebahagiaan, itu kan hal-hal yang sangat umum. Yang perlu kita cari makna keadilan itu apa, yang tentu antar tiap orang, tiap kelompok cukup berbeda, dan kita cari hal-hal yang paling mendasariah atau mendasari pemahaman kita bahwa keadilan itu bagi semua orang seperti apa secara dasar misalnya. Kemudian tidak semata-mata faktawi, ya, karakteristik persoalan filsafat itu tidak semata-mata faktawi, namun berupaya untuk mencari di belakang itu apa, ya, mengapa kemudian hal itu bisa ada, kenapa hal tersebut bisa muncul, mesti ada alasan-alasan mendasar yang membuat hal tersebut muncul misalnya, ya. Kemudian selalu berkaitan dengan nilai, kemudian sinoptik, ya, menggambarkan secara mudah untuk kita pahami hal yang rumit, hal yang panjang lebar sebetulnya bisa dipahami dalam bahasa yang lebih sinoptik, misalnya menjelaskan secara abstraktif, ya.
mengangkat hal-hal yang sulit, yang panjang, yang lebar seperti itu, kemudian ini loh intinya, ini loh konstruksinya yang harus kita pahami. Nah, itu berarti kita mampu untuk memahami bahwa persoalan filsafat itu sangat sinoptik. Kemudian yang berikutnya adalah implikatif. Banyak persoalan-persoalan yang dikaji oleh filsafat atau berusaha didekati dengan cara filsafat itu harus kemudian kita pahami mesti berbagai hal tersebut berimplikasi pada aspek-aspek lain. Kemudian contoh misalnya hubungan antara ilmu filsafat dan agama. Ya, sifat kebenaran kita tahu ilmu itu relatif, kemudian filsafat itu spekulatif, dan agama itu mutlak. Misal, saya menentukan batas wilayah yang jelas, misalnya kita tentukan ada pertanyaan yang selalu menghinggapi kita. Saat ini ilmu merasa mereka berada dalam tembok spesifikasi masing-masing. Ilmu selalu menganggap mereka paling bisa menyelesaikan masalah. Padahal sangat mungkin penyelesaian itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu ilmu saja terhadap sebuah problem, tapi perlu adanya interkoneksi dan kerjasama kolaborasi dengan bidang ilmu lain. Makanya jangan sampai saat ini ilmu hanya kemudian berada di tembok-tembok spesifikasinya masing-masing, tapi kemudian perlu untuk keluar dan bertemu berkolaborasi dengan yang lain. Makanya sekarang dikenal ada pendekatan interdisipliner atau multidisiplin seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian di luar itu wewenang ilmu lain, ini wewenang ilmu kita, padahal sangat mungkin segala hal yang diterapkan dalam kemanusiaan, dalam kehidupan itu selalu akan bersifat implikatif. Ini harus diingat. Ya. Contoh misalnya ketika jawaban ilmu tidak memuaskan, filsafat akan memberikan jawaban yang cukup memuaskan atau bahkan memuaskan. Dan bila juga tidak, agama seringkali jadi tempat terakhir untuk jawaban yang pasti. Ini maksud dari tadi itu bahwa ilmu itu relatif ya. Filsafat itu spekulatif dan kemudian agama itu mutlak. Contoh, misal ada pertanyaan kenapa bulan, bintang, dan matahari itu kok tidak jatuh? Makanya ilmu akan muncul dengan jawaban bahwa bulan, bintang, dan matahari tidak jatuh karena ada gaya gravitasinya. Itu yang membuatnya nggak jatuh. Nah, jawaban ilmu fisika ini sampai hari ini masih adequate, masih memadai. Karena belum ada teori lain yang kemudian mematahkannya. Contoh misalnya dahulu pernah ada teori bahwa Pluto itu planet, bagian dari planet. Tapi ternyata kemudian dikatakan Pluto bukan planet. Sekarang kemudian dimunculkan lagi bahwa Pluto itu adalah planet. Berarti kan sangat relatif ilmu pengetahuan itu sebelum ada yang memverifikasi, sebelum ada yang memfalsifikasi, sebelum ada yang menegasikan, dia tetap berlaku. Tapi kemudian bisa jadi tidak berlaku lagi karena relatif. Filsafat memberikan jawaban yang disediakan oleh filsafat itu lebih spekulatif tapi betul-betul maknawiyahnya dapat. Contoh, kenapa bulan, bintang, dan matahari itu nggak jatuh? Filsafat akan mengatakan karena ada kekuatan luar biasa, karena ada kekuatan maha hebat, karena ada realitas utama, karena ada divine reality, karena ada unmoved mover, ada penggerak yang tidak digerakkan, yang menggerakkan itu semua. Jadi filsafat memberikan jawaban spekulatif. Spekulatif itu bukan coba-coba, tapi spekulatif itu adalah jawaban maknawiyah atau jawaban mendasar yang itu bisa kita terima secara nalar rasional bahwa oh iya ya, mesti kekuatan ini luar biasa. Contoh Nabi Ibrahim ketika dia ragu dan takjub dengan bulan, bintang, dan matahari tadi, kemudian melihat siapa yang menciptakannya. Ibrahim lihat matahari di pagi sampai sore hari, Ibrahim meyakini matahari itu Tuhan. Tapi kemudian di malam hari matahari hilang diganti dengan bulan. Oh, Ibrahim mengatakan bulan itu Tuhan dan bintang juga. Tapi ternyata hilang di pagi hari tidak ada. Nah, ternyata Ibrahim meyakini bahwa ada kekuatan luar biasa, ada kekuatan yang maha dahsyat. Nah, filsafat mengatakan itu semua bisa terjadi karena ada kekuatan hebat, ada kekuatan maha dahsyat, ada realitas utama yang menjadikan semua itu bisa terjadi. Agama akan menyediakan jawaban yang mutlak, dialah Allah, dialah Tuhan. Jadi filsafat ke bawah dia akan membenarkan ilmu, ke atas ke agama filsafat akan menguatkan agama. Jadi filsafat berada di tengah-tengah sebagai kemudian ke bawah memperkuat ilmu, membenarkan ilmu, membenarkan ilmu. Kalau ilmu kemudian salah ya kemudian akan mencoba untuk meluruskan. Tapi kalau ke atas ke agama filsafat itu memperkuat keyakinan agama kita karena Allah itu maha hebat, Allah itu maha luar biasa, Allah itu maha dahsyat, seperti itu. Ya, kemudian spekulatif itu cukup dominan, yaitu tidak puas dengan data empiris, itu maksudnya. Jadi yang dinamakan dengan spekulatif itu tidak puas dengan data empiris.
dari kata spekulare yang artinya melihat dengan mata batin. Ya, jadi spekulatif itu dari kata spekulare, melihat dari mata batin, melampaui apa yang tampak oleh indera. Kita mencoba mencari maknawiyahnya, mencari apa sih hal tersembunyinya, filsafat tersembunyinya apa. Di balik yang eksplisit itu ada yang implisit yang harus dieksplisitkan. Di balik teks itu mesti selalu ada konteks. Sebuah ayat muncul di dalam kondisi masyarakat dan juga kondisi tertentu. Dan itu terjadi di masa lalu, makanya kemudian harus ada kontekstualisasi. Kalau hal tersebut terjadi di masa kini cukup berbeda dengan teks ayat itu ketika turun dan konteks saat itu, bagaimana konteksnya saat ini. Nah, itu cara yang kita sebut sebagai spekulare atau spekulatif tadi. Jadi pemahaman itu tidak harus selalu harfiah. Kadang penafsiran itu sangat penting. Nah, jadi spekulatif sangat-sangat filosofis dan juga sangat-sangat mendasar sekali untuk kita lakukan. Kedudukan ilmu di antara pengetahuan lain misalnya. Jenis-jenis pengetahuan bisa kita susun dari mulai yang bawah sampai yang tertinggi. Ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmiah atau ilmu, ada pengetahuan teknologi, ada pengetahuan ideologi, ada pengetahuan filosofi, ada pengetahuan mistis, dan juga ada pengetahuan agama. Jadi ilmu itu bagian dari pengetahuan, atau sebaliknya, pengetahuan itu kemudian bisa juga dianggap sebagai dalam teori yang lain asal mula munculnya ilmu dari pengetahuan seperti itu. Tapi ketika ilmu dijadikan bagian dari pengetahuan, kita bisa lihat gradasinya dari yang tadi saya sampaikan. Ya, itu kemudian metode-metode filsafat itu ada cara atau langkah berfilsafat, ya. Kemudian ada contohnya metode analisa abstraksi. Kemudian metode penelitian filsafat, misalnya prosedur ilmiah yang harus ditempuh dalam penelitian filsafat, misal dalam skripsi, dalam tesis filsafat, disertasi, dan sebagainya. Namun sebetulnya semua ilmu pengetahuan itu bisa sangat kita buktikan sangat butuh filsafat. Karena apa? Landasan pengembangan ilmu itu didasari oleh argumentasi dan juga dasar filosofis. Apa contohnya? Apa yang bisa kita sampaikan di sini? Apapun di dunia ini selalu butuh argumentasi ontologis, yaitu bisa kita pertanyakan dengan kalimat, dengan kata apa, mengapa, atau kenapa. Pertanyaan apa, mengapa, dan kenapa ini kan pertanyaan tentang realitas, tentang alasan mendasar adanya sesuatu. Misalnya, apa sih agama itu? Apa sih hidup itu? Apa kemudian keadilan itu? Mengapa kita butuh hidup? Kenapa kita butuh keadilan? Mengapa kita butuh makan? Mengapa kita butuh agama? Itu kan pertanyaan mendasar tentang alasan keberadaan sesuatu itu ada. Kemudian ada lagi yang kedua, landasan pengembangan ilmu itu adalah epistemologi, atau bagaimana cara kita mengetahui beragama itu seperti apa? Bagaimana cara beragama yang baik? Dari mana kita mengetahui beragama itu seperti apa? Jadi kan kita berupaya untuk memahami metodologinya. Bagaimana metodologi kita tahu masalah itu? Dari mana sumber pengetahuan itu? Dari Tuhan, via kitab suci, via kiai, ustadz atau ulama, pendeta, dan sebagainya. Jadi epistemologi adalah landasan pengembangan ilmu dalam hal metode dalam memperoleh sesuatu kebenaran atau cara berpikir untuk mendapatkan sumber pengetahuan. Kemudian yang ketiga, aksiologi. Landasan pengembangan ilmu yang ketiga adalah aksiologi, atau untuk apa sih sesuatu itu hadir? Mau dibawa kemana kira-kira itu dibawa, seperti itu. Jadi sesuatu itu hadir, manfaatnya untuk apa? Mau dibawa kemana kira-kira? Terkait dengan nilai atau tidak? Karena harus selalu terkait apapun dengan nilai, tidak ada yang value free. Ya, seperti itu. Jadi landasan yang ketiga itu adalah asas manfaat dari sesuatu. Nah, tiga pertanyaan ini mesti akan selalu hadir dalam skripsi, dalam tesis, dalam disertasi, dalam penelitian Anda. Dalam rumusan masalah, apa yang Anda teliti dalam penelitian ini? Mengapa Anda meneliti ini misalnya? Yang kedua, bagaimana metode yang Anda gunakan? Itu epistemologi. Yang ketiga, untuk apa penelitian ini? Itu adalah manfaatnya. Nah, kemudian pengetahuan atau ilmu dan pengetahuan itu bisa kita dapati dari 4 sumber. Yang pertama otoritas, kemudian empiri atau pengalaman, kemudian rasio, kemudian intuisi, ya. Kemudian contoh, misalnya saya berikan contoh nih, rantai pengetahuan kita seperti ini contohnya. Di balik benda itu ada teknologi, ya. Di balik teknologi itu ada ilmu pengetahuan, di balik ilmu pengetahuan itu ada kebudayaan.
di balik kebudayaan ada kauruh atau gnosis ya. Di balik kauruh atau gnosis itu ada eling, di balik eling itu ada wahyu, dan di balik wahyu itu ada dalam huruf besar, ada dalam huruf besar. Jadi bisa kita lihat bahwa ada benda, ada teknologi, ada ilmu pengetahuan, ada kebudayaan, ada gnosis atau kauruh, ada eling, ada wahyu, dan ada yang besar ya. Contoh misalnya, ilustrasinya begini. Misal di hari ini kita punya ponsel. Ponsel itu benda. Di balik ponsel ada teknologi informasi dan komunikasi yang membuatnya, itu teknologi. Di balik teknologi informasi itu ada ilmu pengetahuan berupa algoritma, logika, komputasi, dan sejenisnya. Nah, di balik ilmu pengetahuan yang telah melahirkan ponsel itu ada kebudayaan, yaitu kebudayaan post-industrial yang sangat mobile yang telah melahirkan kebutuhan informasi dan komunikasi yang sangat cepat melalui ponsel. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah melahirkan ponsel mustahil lahir dari kebudayaan yang masyarakatnya agraris. Bisa dipahami ya bahwa ternyata sesuatu itu hadir mesti ada rantai pengetahuannya. Ponsel hadir sebagai benda karena dihasilkan oleh teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi adalah hasil dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu muncul karena ada kebudayaan. Kebudayaan yang menghasilkan teknologi tadi, nggak mungkin kebudayaan pasca industri, nggak mungkin kebudayaan agraris, mohon maaf, tapi kebudayaan post industrial atau kebudayaan yang berbasis pada industri. Nah, itu rantai pengetahuan yang perlu Anda tahu dan berpikir filsafati untuk mencari tahu rantai pengetahuan itu. Jadi, filsafat sebagai seni untuk bertanya perlu untuk dilatih dan diasah oleh teman-teman semua, karena ilmu sebagai jawaban atas pertanyaan dan filsafat itu sebagai pertanyaan pada jawaban. Jadi, sekali lagi, penting bagi kita untuk mempelajari filsafat dengan manfaat kritis terhadap persoalan sehari-hari, peka terhadap persoalan kemanusiaan, melatih curiosity atau rasa ingin tahu kita, membimbing sikap hidup keagamaan. Bagi pengembangan iptek, filsafat bermanfaat menentukan objek dan metode, memberi dasar penalaran, memperluas cakrawala pertimbangan, dan memperdalam pemecahan masalah, tentunya dengan pemecahan yang interdisipliner. Oke, saya rasa itu bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.